Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat malam, selamat datang di kelas MSC online kita, tepatnya di MSC 1 Angkatan 8 di tahun 2024 ini. Bagaimana kabarnya? Saya berharap Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat, semangat untuk sama-sama kita belajar di MSC online ini. Ya. Sebelumnya saya ajak yuk kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini kami semua tim edukasi dan para peserta MSC 1 bisa berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan MSC online ini. Kiranya Tuhan Kau menyertai setiap daripada kami yang malam hari ini telah bertekad hati dan dengan bersukacita mau belajar lebih baik lagi untuk mengenal kerajaan-Mu ya Tuhan. Bapak, kami mohon tangan-Mu, biarkan kami semua dapat belajar dengan hati yang gembira tanpa ada paksaan ya Tuhan. Berikan hati seorang murid, telinga yang mendengar dan mata yang melihat yang baik. Tuhan, Engkau memberkati setiap kelistrikan kami, koneksi internet kami, maupun semua peralatan yang kami pergunakan untuk mendukung pembelajaran pada malam hari ini ya Tuhan. Mohon pertanganmu, biarlah Engkau yang sendiri yang membimbing kami dan memimpin kami mulai dari awal sampai selesai pelajaran ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan bersukacita. Haleluya Tuhan. Amin. Perkenalkan, saya Hendrik. Saya adalah IC untuk kelas MSC online kita untuk materi yang sama pada malam hari ini. Jika Bapak Ibu mempunyai pertanyaan seputar MSC kita ataupun ada hal-hal yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu jangan sungkan, boleh sampaikan kepada saya melalui chat. Jelas, boleh bertanya pada para admin kami yang bertugas pada malam hari ini. Ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran malam hari ini ada beberapa hal tata tertib yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu sebagai peserta MSC 1 pada malam hari ini. Mohon diperhatikan. Sepanjang pembelajaran MSC kita, kami menghidup kameranya senantiasa dalam keadaan on dengan posisi tubuh, postur nampak lengkap dari kepala sampai kaki Anda. Ya, pastikan wajah Anda nampak jelas. Pastikan juga kameranya tidak diarahkan ke tempat lain atau hanya tampak sebelah atau sebagian muka Anda saja atau dahi Anda saja. Ya, kameranya tidak diarahkan ke tempat lain, juga tidak memasang profile picture Anda dengan menggunakan foto diri Anda. Ya. Satu orang peserta hanya diperbolehkan menggunakan satu gadget. Artinya walaupun Anda suami istri atau berada dalam satu rumah, tidak diperkenankan untuk kongsi gadget. Ya. Pastikan mic Anda, koneksi suara Anda, audio Anda sudah terkonek supaya Anda bisa mendengarkan suara pengajar. Ya. Selama mengikuti pembelajaran pada malam hari ini, saya perkenankan Bapak Ibu jika mau pakai setting virtual background untuk Zoom Anda, saya perkenankan, asalkan virtual background-nya tidak sampai menyamarkan muka Anda. Ya. Nah, sepanjang mengikuti pembelajaran malam hari ini, saya mohon Bapak Ibu tidak melakukan aktivitas-aktivitas lain yang bisa mengganggu konsentrasi Bapak Ibu selama mengikuti pembelajaran malam hari ini. Misalnya, Bapak Ibu sambil bermain game, sambil chatting, sambil makan, ataupun sambil menyetir. Ya, kami mohon Bapak Ibu jika Bapak Ibu sedang menyetir, mohon pinggirkan mobil Anda, cari tempat yang nyaman untuk bisa mengikuti pembelajaran MSC kita. Ya, namun jika Bapak Ibu adalah sebagai penumpang, saya masih memperkenankan Bapak Ibu boleh mengikuti pembelajaran malam hari ini. Ya. Nah, Bapak Ibu juga boleh menyediakan buku Alkitab, buku MSC, maupun kertas tulis, peralatan tulis, semua peralatan yang bisa mendukung pembelajaran malam hari ini. Jika ada pertanyaan, Bapak Ibu boleh mencatatnya. Ya.
Kami juga memberikan toleransi waktu 5-10 menit maksimalnya jika Bapak Ibu perlu meninggalkan pembelajaran ini untuk sementara waktu. Namun terlebih dahulu mohon beritahukan dulu kepada pihak admin melalui ruang chat Zoom kita. Ya. Dan sepanjang Bapak Ibu meninggalkan ruang chat Zoom, ruang Zoom kita, pastikan kameranya tetap dibiarkan dalam keadaan on supaya kita tahu bahwa Bapak Ibu masih mengikuti pelajaran ini. Nah, Bapak Ibu nanti lebih dari meninggalkan ruang pembelajaran, para admin kita akan mengechat Anda dan memang jika tidak ada respon balik dari Bapak Ibu, maka Bapak Ibu akan dipindahkan ke ruang waiting room. Ya, sampai Bapak Ibu mencet kembali para admin kita melalui ruang WA untuk diminta dimasukkan kembali ke ruang pembelajaran. Ya, saya mohon kerjasamanya kita di MSC 1, kita mau sama-sama belajar untuk lebih baik dan mengenal Tuhan Yesus. Ya, itulah yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu tetap bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Sebelum kita masuk ke sesi pembelajaran, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama kita mengucapkan salam MSC Regional Sumatera kita. Saya harus berkualitas. Kepalkan tangan Anda depan kamera. Saya ajak bersama-sama. Dalam hitungan ketiga, kita akan sama-sama mengucapkan salam MSC Regional Sumatera kita. Kepalkan tangan Anda di depan kamera. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Saya harus berkualitas. Ya. Nah, malam ini kita sama-sama akan belajar di materi yang pertama di MSC 1 ini, yaitu dengan materi keselamatan yang akan diajarkan oleh Pendeta Samuel Handoko. Beliau adalah sekretaris umum sinode kita. Ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita sama-sama siapkan hati. Mari kita mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Silakan Cihana. Shalom saudara sekalian. Saya harap saudara sekalian dalam keadaan sehat-sehat, penuh dengan damai sejahtera dari Tuhan. Nah, pada kesempatan ini kita akan masuk pada pelajaran tentang keselamatan. Ya, saya akan menceritakan sebagai pendahuluan, yaitu pengalaman kalau naik pesawat. Ya, setiap kali saya naik pesawat, saya memperhatikan awak kabin yang menerangkan segala aspek tentang keselamatan sebelum pesawat itu take off. Ya. Dan saya selalu memberikan perhatian, sekalipun saya sudah berkali-kali melihat dan mendengarnya. Kadangkala saya harus, oleh karena satu tugas, kadangkala saya harus 2-3 kali dalam 1 minggu naik pesawat untuk keluar kota atau keluar pulau. Nah, jadi sebetulnya saya sudah hafal. Tetapi saya selalu memperhatikannya, karena saya ingin memberi penghargaan atas usaha dari awak kabin tersebut, sekaligus saya juga memberi perhatian supaya kalau ada sesuatu yang baru yang mungkin belum pernah saya ketahui dan itu diterangkan, akhirnya saya jadi mengerti. Ya, sebab saya tahu itu hal yang penting, bukan hanya sekedar protokol, tetapi sesuatu hal yang penting. Sementara itu, kalau saya sedang memperhatikan awak kabin menerangkan tentang aspek-aspek keselamatan, bagaimana memakai dan melepaskan sabuk pengaman, kemudian tempat di mana pelampung berada, lalu bagaimana cara mengambilnya dan memasangkannya, semua itu diterangkan, lalu kalau ada kedaruratan, bagaimana jalan keluarnya dan sebagainya. Nah, sementara awak kabin menerangkan begitu, saya juga memperhatikan banyak penumpang yang tidak mempedulikan apa yang penjelasan yang dilakukan oleh awak kabin ini, ya. Dan itu terbukti dari saya lihat mereka memakai headset di telinganya, dan saya tahu mereka ada di dalam aktivitas pribadinya, ada yang membaca koran,
bahkan banyak juga yang tidur ya ketika awak kabin menerangkan tentang aspek keselamatan. Mengapa mereka melakukan begitu? Tentunya banyak alasan ya. Tetapi saya yakin alasan yang pertama mereka akan berkata, oh saya sudah tahu, saya sudah sering mendengarnya. Bahkan kalau saya disuruh memperagakan, saya juga bisa, saya hafal kok. Saya hafal ya. Tetapi banyak juga yang pasti akan berkata begini, apa pentingnya sih? Oh nggak ada apa-apa loh. Kita nggak dalam keadaan darurat, cuaca yang baik, ya airline yang saya pakai ini juga reputasinya bagus. Apa yang perlu dikhawatirkan? Ya. Nah, itu yang seringkali menjadi alasan untuk orang-orang tidak memperhatikan penjelasan tentang aspek-aspek keselamatan. Ya, demikian juga ketika ada seruan yang diserukan, dan mungkin saudara juga mendengar seruan tersebut, bertobatlah dan berikan dirimu untuk diselamatkan, berikan dirimu untuk diselamatkan. Ya, seruan ini seringkali tidak diabaikan, tidak dipedulikan. Karena orang berpikir, hah, diselamatkan? Untuk apa? Itu tidak penting buat saya. Saya yakin saya selamat. Loh, apa yang salah pada diri saya? Saya dari keluarga baik-baik. Saya orang baik. Saya selalu melakukan hal-hal yang baik. Saya bukan penjahat. Saya tidak pernah mencuri. Tidak pernah dengan sengaja menyakiti hati orang dan sebagainya. Dan seringkali juga saya melakukan menolong orang dan sebagainya. Apakah saya perlu diselamatkan? Saya sudah baik, ya. Nah, pernyataan tersebut itu mewakili pikiran dari banyak orang. Mereka berpikir bahwa hal-hal tersebut, ya, terkenal sebagai orang baik, berbuat baik, dari keluarga yang baik, itu sudah cukup. Sehingga tidak merasa memerlukan adanya pertobatan dan menerima yang namanya keselamatan. Orang berpikir demikian, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah benar demikian? Apakah benar demikian? Mari kita lihat firman Tuhan, apa kata firman Tuhan tentang kehidupan kita, kehidupan manusia. Kita lihat di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23. Ayat ini mengatakan seperti ini. Ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Perhatikan kata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalimat ini tegas, saudara. Firman Tuhan mengatakan dengan tegas bahwa semua orang, ya, semua orang sudah berbuat dosa. Kata semua itu berarti tanpa pengecualian. Tanpa pengecualian, siapapun dia, dimanapun dia, bangsa apapun, usia berapapun, tidak peduli berapa banyak perbuatan baik yang sudah dilakukan. Kalau saudara dan saya namanya manusia, masuk dalam golongan ini. Dikenali oleh firman Allah sebagai orang yang berdosa. Ya, sebagai orang yang berdosa. Mungkin saudara bertanya, kok bisa? Bagaimana mungkin? Ya. Nah, kita lihat yang terlebih dahulu alasan dari firman Tuhan mengatakan demikian. Yaitu karena nenek moyang kita, nenek moyang manusia, yaitu orang yang pertama diciptakan oleh Tuhan, Adam dan Hawa, faktanya di dalam Alkitab dikatakan sudah jatuh di dalam dosa. Mereka adalah nenek moyang manusia. Dari merekalah muncul seluruh keturunan manusia, termasuk saudara dan saya. Mungkin saudara bertanya, mana ayatnya? Mari kita lihat di dalam Roma pasal 5 ayat 12. Roma pasal 5 ayat 12 berkata, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Siapa? Adam dan Hawa itu. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Bagaimana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa?
Dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai ayat yang ke-17, di situ diceritakan bahwa Tuhan menaruh Adam, manusia yang diciptakannya itu, di satu taman yang disebut dengan nama Taman Eden. Nah, kata Eden itu artinya nyaman. Ya, berarti kalau disebut Taman Eden itu adalah tempat yang nyaman. Nyaman itu artinya tidak ada yang kurang di situ. Semuanya sudah tersedia untuk semua kebutuhan hidup manusia yang membuat dia bisa nyaman, menikmati kehidupan. Semua sudah disediakan. Dan ketika Tuhan menaruh Adam di Taman Eden, Tuhan berkata kepada Adam, dia katakan bahwa semua pohon di dalam taman ini boleh kau makan buahnya, kecuali satu pohon ini, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Jangan kau makan buahnya. Pada hari kamu memakannya, niscaya kamu akan mati. Tuhan bukan hanya sekedar menghimbau, itu adalah sebuah perintah yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada ciptaannya, yaitu Adam. Dan itu menjadi perintah yang harus dipegang oleh Adam, karena kalau sampai melanggar perintah itu, maka pelanggaran itu disebut dengan nama dosa. Dan dosa akibatnya adalah mati di situ. Nah, coba saudara perhatikan. Kemudian di pasal 3 kitab Kejadian ayat 1 sampai ayat yang ke-7 diceritakan pada akhirnya Adam dan Hawa membuat keputusan oleh karena mereka dibujuk oleh si iblis itu, si ular tua itu, dan mereka percaya kepada bujukan iblis itu, maka mereka kemudian mengambil buah yang dilarang oleh Tuhan itu dan memakannya. Saat itulah mata mereka terbuka, mereka sadar bahwa mereka sudah melanggar perintah Allah. Mereka sudah berdosa. Mereka jatuh di dalam dosa. Ya. Nah, mungkin saudara bertanya lebih jauh setelah mendengar kisah ini. Lalu kalau Adam dan Hawa sudah berdosa, apa kaitannya dengan diri kita? Apa kaitannya dengan diri saya? Saudara dan saya, kita sebagai keturunan Adam dan Hawa, kita itu mewarisi kodrat mereka, yaitu sebagai manusia yang berdosa, kodrat sebagai manusia yang berdosa. Sifat alami manusia berdosa itu diturunkan kepada kita. Ya, diturunkan kepada kita. Sifat alami dari yang namanya dosa itu adalah yang namanya bibit-bibit pemberontakan. Mungkin saudara akan membantah ketika saya menjelaskan ini. Masa sih? Masa sih? Saya ini orang baik-baik, tidak pernah mencuri atau melakukan perbuatan-perbuatan jahat yang lainnya. Saya bukan penjahat atau kriminal. Nah, saudara harus memahami juga bahwa yang namanya dosa itu bukan hanya diukur dari perbuatan. Ya. Seperti mencuri, membunuh, berzina, dan segala macam perbuatan dosa lainnya. Dosa itu tidak hanya diukur dari itu. Tetapi dosa itu juga dikenali sebagai pikiran dan kondisi alamiah dari moralitas kita. Seperti yang tadi saya katakan bahwa bibit dari kodrat dosa itu adalah pemberontakan. Maka ciri dari kodrat dosa itu terlihat melalui sifat-sifat manusia. Yaitu yang pertama, manusia tidak mengakui Allah sebagai Tuhan dan bahkan tidak mau menyembahnya. Padahal dialah Sang Pencipta itu. Dan dialah pemilik dari segala sesuatu di dalam alam semesta ini termasuk hidup kita. Tapi manusia tidak mau mengakui Tuhan sebagai Allah di dalam hidupnya. Sehingga manusia mau melakukan apa saja yang diinginkan tanpa mempedulikan firman Tuhan demi memuaskan hawa nafsu dagingnya, keinginan maupun pikirannya sendiri. Mungkin saudara mau membantah dengan berkata begini, jangan salah Pak, saya ini lahir dari keluarga beragama, dan dari kecil saya sudah mengenal agama. Nah, saya mau berkata kepada saudara, faktanya, kalau orang tidak mau mengakui Tuhan, itu kita sebut dengan nama ateis.
ya, fahamnya itu ateis, ateisme, ya, menolak Tuhan, ya, menolak keberadaan Tuhan, menolak Tuhan sebagai Allah Sang Pencipta segala sesuatu. Nah, saya mau jelaskan kepada saudara, ini faktanya, bahwa yang namanya ateisme itu ada dua macam, ya. Yang pertama itu disebut dengan nama ateisme doktrinal. Ateisme doktrinal itu adalah orang yang memegang faham ateis berdasarkan dalil-dalil yang dia percayai, yang dia bangun dan sebagainya. Dia pegang itu. Nah, orang yang disebut ateisme doktrinal itu kita kenal pasti menolak yang namanya agama. Karena agama selalu memperkenalkan namanya ada Tuhan di situ sebagai yang layak untuk disembah, sebagai penyebab dari segala sesuatu. Nah, ateisme doktrinal pasti menolak yang namanya agama, ya. Dan saudara pasti akan berkata, oh saya tidak begitu. Tetapi, nah ini fakta yang kedua, bahwa yang disebut ateisme itu ternyata bukan hanya yang doktrinal, tetapi juga ada ateisme dalam golongan yang disebut ateisme praktis. Nah, ateisme praktis itu adalah orang yang mengaku sebagai orang yang beragama, tetapi di dalam kehidupan praktisnya, dia tidak hidup di dalam ajaran agamanya itu. Apa yang menjadi perintah-perintah dari agamanya itu tidak terwujud di dalam kehidupan praktisnya, di dalam kehidupan nyatanya. Ya. Jadi, faktanya dia tidak mempedulikan firman Tuhan. Dan berita sedihnya, orang yang masuk dalam golongan ateisme praktis ini, ternyata adalah orang-orang yang berada di rumah-rumah ibadah. Kebanyakan berada di rumah-rumah ibadah. Mengerikan ya. Satu kali saya pernah mendengar satu cerita. Cerita ini buat saya memprihatinkan. Saya tidak mengarang cerita ini, tetapi saya dengar kisah ini sebagai sebuah kesaksian. Saya hadir di satu ibadah, saya waktu itu diundang untuk melayani, kemudian ada ruang kesaksian, lalu seorang ibu memakai ruang kesaksian itu untuk menceritakan pengalaman pribadinya. Dia cerita bahwa beberapa minggu yang lalu, dia pergi ke gereja, dan ibu ini naik angkutan kota, ya. Dia stop angkutan kota yang arahnya menuju ke gerejanya, dan dia naik di angkutan kota itu. Sampai di dalam angkutan kota itu, dalam kendaraan itu, dia agak sedikit heran karena biasanya angkutan kota itu, kendaraan angkutan kota itu selalu dipenuhi dengan orang. Dan banyak juga yang sampai berdesak-desakan dan tidak duduk tapi bergelantungan. Nah, tapi yang ini sepi, cuman ada pengemudi dan satu orang pria di dalam angkutan kota itu dan dia. Lalu dia semakin heran oleh karena di tengah perjalanan ada yang stop. Angkutan kota ini tidak berhenti, tapi seperti tidak butuh penumpang lain. Dan keheranan yang ketiga, keheranan yang berikutnya adalah kok rutenya berbeda menuju ke tempat yang ke daerah yang lain. Sehingga dia bertanya kepada drivernya, loh Pak, kok enggak belok sini? Oh enggak Bu, kita arahnya sana rutenya. Dan karena kendaraan itu tetap jalan ya dia enggak bisa turun ya. Enggak berapa lama berada di satu jalanan yang sepi, si pria yang berada di kendaraan tersebut tiba-tiba mengeluarkan pisau dan menodong dia. Si ibu ini kaget dan dia ketakutan. Dan dalam kondisi ketakutan itu sebagai orang Kristen, refleksnya adalah dia berteriak, Yesus tolong, Yesus tolong, Yesus tolong. Panik dia. Dan dalam kondisi yang panik itu tiba-tiba si penodongnya memasukkan pisaunya kembali, menyarungkan pisau kemudian menepuk-nepuk
punggungnya dan berkata, "Bu, tenang, 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 sudah, Bu, nggak ada apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, kita ini seiman." Loh, ternyata penodongnya itu adalah orang yang mengaku percaya kepada Yesus. Bisa terjadi, ya. Dia melakukan kejahatan dalam hidup sehari-harinya tanpa merasa bersalah. Sekaligus dia juga adalah mengaku sebagai orang percaya. Itulah namanya ateisme praktis, ya. Ateisme praktis. Mazmur 14 ayat 1 berkata demikian. Orang bebal berkata di dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Dan berdasarkan ayat ini saya mau berkata kepada saudara, hanya orang bebal itu artinya orang yang mengeraskan hatinya, padahal dia tahu bahwa itu kebenaran. Hanya orang bebal saja yang membiarkan dirinya jatuh di dalam dosa dan terus tinggal di dalam dosa. Karena kenapa kok disebut sebagai orang bebal? Karena tidak ada keuntungan apa-apa dengan berbuat dosa. Benar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada keuntungannya orang melakukan dosa. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan bahwa upah dari dosa itu adalah maut. Itu mengerikan, saudara. Upah dosa itu adalah maut. Roma 6 ayat 23 berkata dengan jelas. Sebab upah dosa itu maut. Upah dosa itu maut. Maut itu artinya adalah kematian kekal. Kematian kekal. Dan di dalam alam kekekalan itu ada dua tempat kekal. Yang satu disebut surga, yang satu disebut neraka. Surga diwahyukan sebagai tempat kehidupan yang kekal. Neraka itu diwahyukan sebagai tempat untuk kematian kekal. Maut itu menuju ke arah kematian yang kekal, bukan kehidupan yang kekal. Itulah upah dari dosa. Karena itu saudara, kita perlu dan harus diselamatkan. Jangan pernah tidak mempedulikan seruan ini. Perhatikan dirimu, kita semua perlu dan harus diselamatkan. Jangan main-main dengan hal ini. Ya, orang-orang yang tidak mempedulikan awak kabin menjelaskan tentang aspek keselamatan karena mereka berpikir, aman aja kok, semuanya aman. Saya mau berkata kepada saudara, bahwa sebetulnya tidak ada yang bisa menjamin semuanya dalam keadaan aman. Cuaca dalam waktu singkat, hanya sekejap mata bisa berubah. Apa saja bisa terjadi, kedaruratan kayak apapun bisa terjadi kapan saja, dalam situasi apa saja. Ya, kalau cuacanya baik, jangan-jangan mesin pesawatnya bermasalah. Kalau pesawatnya semuanya baik, jangan-jangan cuacanya tiba-tiba bermasalah. Tidak ada yang bisa menjamin semuanya baik. Tidak ada. Bahkan hidup kita, saya masih sehat. Kolesterol saya bagus. Semua hasil lab check up saya semuanya biru semua. Tapi tidak ada yang bisa menjamin bahwa saudara tetap hidup setelah saudara tidur. Siapa yang bisa menjaminnya? Karena faktanya juga banyak orang yang sudah menjaga kesehatannya, mati-matian dia menjaga kesehatannya. Mati juga. Tanpa diperkirakan. Orang bisa mati. Ya, bisa mati. Nah, kalau sudah mati terlambat sudah. Karena itu kita harus selalu melihat fakta dari Alkitab ini. Saudara dan saya perlu diselamatkan. Kita perlu diselamatkan. Saya mau jelaskan lebih jauh. Apakah keselamatan itu? Sebetulnya yang disebut keselamatan itu apa? Keselamatan itu adalah mendapatkan pengampunan atas dosa ya, yang kita perbuat maupun yang menjadi kodrat dari dosa kita. Dan bukan hanya kita mendapatkan pengampunan atas dosa kita, tapi kita juga dibebaskan dari hukuman dosa, yaitu maut itu. Karena firman Tuhan berkata bahwa
Upah dosa itu maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Ya, hidup yang kekal. Nah, pengampunan Tuhan itu membebaskan kita dari dosa dan hukuman dosa, serta akan menjadikan kita menerima kehidupan yang kekal. Firman Allah berkata demikian. Saudara bisa lihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi bukan hanya mendapatkan pengampunan dosa dan pembebasan dari hukuman dosa, yang disebut keselamatan itu adalah diubahkan, manusia diubahkan dari kodrat dosanya menjadi kodrat ilahi, diubahkan sampai ke situ, saudara. 2 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-4 berkata dengan jelas seperti ini. Dengan jalan itu, Ia, Tuhan, telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Inilah yang disebut keselamatan, saudara. Jadi tidak hanya berbicara, oh nanti kalau mati masuk surga, bukan hanya itu. Tapi keselamatan itu berbicara tentang tersedianya pengampunan untuk dosa-dosa kita. Dan kuasa pengampunan itu sanggup untuk membebaskan kita dari hukuman atas dosa, yaitu neraka yang kekal, kematian yang kekal. Dan kuasa keselamatan itu bisa mengubahkan kita dari kodrat manusia yang berdosa, mendapatkan kodrat yang baru, yaitu kodrat ilahi. Kodrat ilahi. Nah, keselamatan yang seperti ini jelas tidak mungkin bisa kita dapatkan dengan perbuatan kita. Ya. Tidak mungkin bisa kita dapatkan dengan perbuatan baik kita. Karena itu Kisah Rasul pasal yang ke-4 ayat yang ke-12 berkata dengan jelas, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, yaitu di dalam nama Yesus. Keselamatan yang semacam ini hanya bisa kita peroleh melalui kuasa pengorbanan Kristus. Hanya oleh karena pengorbanannya kita bisa diselamatkan. Karena sekali lagi saya katakan bahwa keselamatan itu tidak hanya berbicara tentang pengampunan atas dosa-dosa kita, tapi juga berbicara tentang kita bisa dilepaskan dari segala ancaman hukuman dosa itu. Dan untuk itu, supaya kita bisa dilepaskan dari hukuman dosa, maka hukuman itu harus dibayar lunas terlebih dahulu. Dan korban Kristuslah yang membayar lunas semua hukuman dosa, harga hukuman dosa itu. Karena ketika Kristus tergantung di atas kayu salib itu, bukan dia yang berdosa, dan dia tidak layak sebetulnya untuk tergantung di atas kayu salib. Karena tidak ada satu dosa pun yang ada dan dia lakukan yang membuat dia layak untuk digantung di atas kayu salib. Tetapi dia rela menjalani jalan salib itu sampai menuju ke kayu salib itu. Dia rela tergantung di atas kayu salib itu. Untuk apa? Untuk membayar semua harga hukuman dosa atas dosa-dosa kita. Sehingga ketika dia tergantung di atas kayu salib itulah, maka dia berkata, sudah selesai. Dan dia mengembuskan nafasnya yang terakhir. Sudah selesai itu artinya harganya sudah dibayar. Sudah dibayar. Dengan harga dibayar, tersedia kuasa yang menyelamatkan. Yaitu kuasa untuk mengampuni segala dosamu. Kuasa untuk membebaskan kita dari segala hukuman dosa. Dan kuasa untuk mengubahkan kodrat keberdosaan kita kepada kodrat ilahi. Ya. Mungkin saudara setelah mendengar penjelasan ini, ada yang mau menjawab seperti ini. Tapi Pak, saya ini orang beragama loh Pak. Saya ini orang yang beragama, taat loh Pak. Bukan sekedar
KTP, tetapi saya ini taat. Saya melakukan semua yang diperintahkan agama, saya mengenal kitab suci saya. Ya. Saudara tahukah artinya agama itu? Agama itu apa? Agama itu adalah ajaran dan sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan, serta tata kaidah atau aturan yang mengatur hubungan antara manusia, pergaulan antara manusia dengan manusia yang lain. Hubungan antara manusia dengan manusia yang lain, dengan lingkungannya juga. Itulah yang namanya agama. Betul, agama mengajarkan agar manusia senantiasa taat terhadap hukum-hukum Allah dengan melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Betul, agama tidak ada yang mengajarkan yang buruk. Semua menjanjikan surga. Ya, agama memang baik dan mengajarkan hal-hal yang baik. Tetapi sekali lagi, kalau hanya sekedar agama, semuanya itu kembali kepada manusia yang menjalankannya. Ya, dan kalau kembali kepada manusia yang menjalankan agama itu, maka saya mau berkata kepada saudara, tidak mungkin manusia itu bisa 100% menjalankan perintah agama itu tanpa cacat sedikit pun. Karena itu Alkitab berkata bahwa tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan oleh karena melakukan hukum Taurat atau mencoba untuk taat di dalam beragama. Ya, tidak mungkin. Roma pasal 3 ayat 20 berkata seperti ini. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Tauratlah orang mengenal dosa. Karena dari hukum itulah maka orang tahu mana yang tidak boleh, mana yang tidak berkenan. Hanya itu saja yang ditawarkan oleh yang namanya agama. Hanya itu yang ditawarkan. Tapi yang kita butuhkan sebenarnya adalah juru selamat. Ya. Untuk dapat diselamatkan yang kita butuhkan itu adalah juru selamat. Karena sebagai manusia yang dikuasai oleh dosa, sampai kapanpun manusia tidak mungkin dapat taat sepenuhnya terhadap hukum-hukum Tuhan. Padahal surga itu sempurna. Hukum Allah itu sempurna. Jadi kalau kita tidak bisa melakukannya dengan sempurna, maka tidak mungkin kita layak untuk diselamatkan. Sekeras apapun manusia yang berdosa ini berusaha, tidak akan dapat menyelamatkan dirinya. Agama dan perbuatan baik apapun tak akan dapat menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Sehingga saya mau berkata, mustahil keselamatan itu bisa diperoleh melalui usaha manusia. Karena itulah kita membutuhkan juru selamat. Sekali lagi kita membutuhkan juru selamat yang sanggup menebus dosa kita dan sanggup membebaskan kita dari hukuman dosa. Juru selamat itu haruslah seorang yang layak berdiri menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Untuk memperdamaikan manusia yang berdosa dengan Allah penciptanya. Juru selamat itu sendiri adalah satu pribadi yang tanpa dosa. Ya, tanpa dosa. Dan kalau itu dipilih dari antara manusia yang berdosa ini, tidak ada satupun yang layak untuk menjadi juru selamat bagi sesamanya. Tidak ada. Karena itulah Bapa mengutus anaknya sendiri, anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus untuk menjadi juru selamat bagi seluruh umat manusia. Dialah yang membayar semua hukuman dosa kita. Dialah yang menanggung dosa-dosa kita. Supaya apa? Supaya melalui kuasa pengorbanannya, kita mendapatkan pengampunan serta dibebaskan dari hukuman dosa dan diperdamaikan dengan Allah. Jadi keselamatan itu terjadi bukan karena perbuatan, tetapi karena iman kita kepada Yesus.
Kenapa saya bisa mengatakan begini dengan pasti, saudara? Oleh karena saya tahu Alkitab menceritakan bahwa menyelamatkan manusia yang berdosa itu keinginan hati Tuhan. Dan Tuhan melakukannya melalui Yesus. Itu sudah keinginan hati Tuhan. Keselamatan di dalam Yesus bukanlah usaha manusia, tetapi itu adalah usaha Allah untuk menyelamatkan manusia. Itu bukan usaha manusia untuk menyelamatkan dirinya. Itu bukan seperti konsep agama. Ya, ini jalannya 1, 2, 3, 4, 5, lakukan ini dengan taat. Tidak itu, saudara. Tetapi keselamatan di dalam Yesus itu adalah Tuhan sendiri memberikan anak yang tunggal untuk membayar semua hukuman atas dosa, menanggung semua dosa kita, dan menyelesaikan, menebus kita dari semua hukuman dosa kita. Roma pasal 8 ayat yang ketiga, saya akan bacakan 3 ayat untuk saudara. Ini ayat luar biasa. Roma pasal 8 ayat yang ketiga berkata begini, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Galatia pasal 2 ayat 16. Ayat yang kedua, ya, Galatia pasal 2 ayat yang ke-16 berkata begini. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman kepada Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Dan ayat yang terakhir adalah ayat yang sangat terkenal. Yohanes pasal 3 ayat 16, saya akan bacakan sampai dengan ayat yang ke-18. Dikatakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Karena itu kalau kemudian saudara bertanya, bagaimana caranya untuk menerima keselamatan di dalam Yesus? Ada 3 langkah yang harus saudara lakukan. Ya, yang pertama, saudara harus percaya. Percaya kepada siapa? Kisah Rasul pasal 16 ayat 30 sampai ayat yang ke-31, ketika kepala penjara mengantar Paulus dan Silas keluar dari penjara itu, setelah terjadi sebuah mujizat yang besar oleh karena kehadiran Allah di penjara itu, karena Paulus dan Silas menyembah Tuhan di dalam penjara itu, maka kepala penjara ini bertanya kepada Paulus dan Silas, Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Lalu Paulus dan Silas menjawab seperti ini. Jawabannya sama. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Percaya bagaimana? Percaya bahwa Dia adalah juru selamat. Ya, percaya bahwa Dia turun ke dalam dunia ini, lahir di dalam dunia ini untuk mati di atas kayu salib. Dan percayalah bahwa kematiannya di atas kayu salib itu bukan karena Dia layak untuk disalibkan, tetapi untuk penebusan dosa kita. Dia disalibkan karena Dia menanggung semua dosa kita. Ya, Dia menggantikan posisi kita yang seharusnya menerima hukuman atas dosa kita. Dialah yang rela membayar hukuman dosa kita.
Jadi percayalah kepada hal tersebut. Percayalah kepada Yesus Kristus. Yang kedua, langkah yang kedua setelah saudara percaya, mengaku dosalah dan bertobatlah. Mengaku dosa dan bertobatlah. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 berkata begini, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-38 berkata begini, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kalau saudara menolak untuk mengakui dosamu karena saudara merasa saya orang baik, maka apanya yang harus diampuni? Saudara harus menerima apa yang firman Tuhan katakan, bahwa tidak ada seorang pun yang tidak berdosa di atas muka bumi ini. Semua orang sudah terhitung berbuat dosa. Dan kita kalau mau jujur, kita juga mengakui, tidak ada yang sempurna di dalam diri kita. Banyak kesalahan yang kita lakukan. Mari kita rendahkan diri, mengakui semua dosa kita, dan tundukkan diri kita untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kita bertobat, ya, dan terima korban Kristus dalam diri kita. Karena firman Tuhan berkata dalam Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Jadi setelah saudara percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat, maka saudara juga harus mengaku semua dosamu dan bertobatlah. Bertobatlah itu artinya robek hatimu, katakan aku menyesal dengan semua dosa ini. Aku tidak mau lagi hidup di dalam dosa ini Tuhan. Aku minta ampun atas semua dosaku. Maka terimalah korban Kristus dalam dirimu. Terima Yesus untuk menjadi Juru Selamat dan Tuhanmu secara pribadi dalam hidupmu. Yang terjadi adalah saat saudara lakukan ini, saudara diselamatkan. Saya secara pribadi pernah mengalaminya, dan pengalaman diselamatkan itu buat saya itu luar biasa. Luar biasa. Itulah yang mengubah hidup saya, cara pandang saya, dan sebagainya. Karena itulah saya masih ingat sampai dengan hari ini, sekalipun itu terjadi sudah puluhan tahun yang lalu, yaitu ketika saya berumur 19 tahun, di tahun 79, ya, tahun 1979, saya masih ingat tanggalnya, yaitu tanggal 11 Februari tahun 1979. Sebelum itu saya sudah ke gereja. Saya juga sudah terlibat di dalam pelayanan. Dan hari itu saya seperti biasanya, hari Minggu, saya beribadah di satu gereja di kota kelahiran saya, di Jawa Tengah. Dan hari itu yang bertugas berkhotbah itu adalah seorang misionaris dari Amerika yang sudah puluhan tahun melayani di Indonesia, sehingga dia sudah menguasai bahasa Indonesia. Ya. Sekalipun dia sudah bisa berbahasa Indonesia, tetapi karena bahasa Indonesia itu bukan bahasa ibu bagi dia, maka bahasanya juga sederhana. Dan khotbahnya juga sederhana sekali. Saya sudah sering mendengar khotbah semacam itu di gereja. Yaitu khotbah tentang keselamatan di dalam Yesus, seperti yang saya sampaikan ini. Ya. Tapi dia menyampaikannya dengan sangat sederhana. Dia katakan bahwa di dalam hidup ini, kita ini punya kesempatan untuk membuat pilihan. Pilihannya adalah nanti kalau mati, mau masuk ke surga atau mau masuk ke neraka. Dan dia katakan dengan jelas bahwa kalau kamu mau masuk ke surga, pilihlah Yesus. Karena hanya dialah satu-satunya jalan untuk membawa kita ke surga. Tidak ada jalan yang lain. Tapi kalau kamu mau masuk ke neraka, tolak Yesus sebagai jalan untuk ke surga. Tolak Yesus, dia kata begitu.
Dan pilihan itu hanya bisa terjadi selama nafasmu masih ada di dalam kehidupan ini. Kalau engkau sudah mati, maka sudah terlambat. Tidak ada pilihan lagi. Karena itu, kesempatan untuk memilih adalah saat ini, dia katakan demikian. Saat ini. 1 jam dia berkhotbah, intinya hanya itu, saudara. Ya, saya sudah sering mendengar itu karena saya sudah sejak kecil, saya sekolah di sekolah Kristen dan sebagainya. Ya. Tapi hari itu, ketika beliaunya selesai berkhotbah, lalu kemudian kita diminta untuk bangkit berdiri dan tutup mata untuk berdoa bagi firman Tuhan. Tiba-tiba, saudara, ketika saya tutup mata, semua dalam suasana doa, saya tiba-tiba merasa, saya ini orang berdosa. Lalu semua yang saya lakukan, yang tadinya membuat saya bangga dan saya senang melakukan itu. Tetapi saya sadar juga bahwa itu adalah perbuatan dosa. Saya banggakan oleh karena saya berada di satu lingkungan teman-teman yang saling berlomba untuk melakukan dosa. Kalau ada yang sudah melakukan satu perbuatan, kemudian akan cerita kepada teman-teman yang lain. Oh, aku sudah lakukan ini. Dengan bangganya. Karena merasa bahwa dia adalah seorang laki-laki. Nah, di antara teman, kemudian ada yang berkata, berapa kali kamu lakukan? Sekali, baru sekali. Oh, aku sudah 3 kali. Oh, lebih hebat dia. Itu di antara teman kami. Kemudian ada yang lain berkata, oh kalau aku sudah tidak terhitung, suhu kalau yang ini. Ya, dan semua teman-teman kepingin menjadi seperti dia. Berlomba-lomba untuk melakukan justru perbuatan yang sebenarnya tidak baik. Dan itu menjadi kebanggaan selama ini. Tapi hari itu tiba-tiba saya disadarkan bahwa itu adalah dosa. Saya menyesal, saya malu dengan semua dosa itu. Penyesalan dan rasa malu itu seperti menekan dada saya. Lalu ketika saya dalam kondisi yang seperti itu, saya seperti mendengar suara Pak Pendeta yang berkata, bertobatlah, akui semua dosamu, bertobatlah, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kemudian saya tundukkan kepala saya menangisi semua dosa saya itu. Saya menangisi kehidupan saya. Lalu saya merendahkan hati saya berkata, Tuhan, ampuni semua dosaku. Aku menyesal Tuhan, aku mau bertobat Tuhan. Dan ketika saya mengatakan seperti itu, kemudian saya lanjutkan dengan saya berkata, aku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Bertahtalah di dalam hidupku. Bertahtalah dalam hidupku sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Saya tiba-tiba merasakan ada kuasa dari surga menjamah saya. Kuasa itu seperti aliran listrik yang mengalir. Mulai dari kaki naik. Tapi aliran listrik itu begitu nyaman. Ketika dia naik sampai di dada saya, dia mendesak keluar semua yang menyesakkan dada saya. Sampai itu keluar dan saya merasakan hati saya itu seperti orang yang dibebaskan. Penuh dengan sukacita. Saya merasakan hadirat Tuhan yang begitu nyata dalam hidup saya. Dan saya berkata, Tuhan, kalau seperti ini rasanya bahwa Engkau begitu nyata, Engkau bukan dongeng, tetapi Engkau adalah nyata, Engkau ada Tuhan. Maka aku serahkan hidupku untuk menjadi hamba-Mu Tuhan. Aku serahkan hidupku untuk menjadi hamba-Mu. Saya tiba-tiba menjadi suka sekali dalam doa itu. Sehingga saya menikmati hadirat Tuhan. Sampai tiba-tiba saya merasakan pundak saya itu ditepuk-tepuk. Lalu dari sebelah kiri saya mendengar ada orang berkata, haleluya, haleluya. Saya tiba-tiba mengenali bahwa itu suara Pak Pendeta saya. Lalu saya buka mata saya dan saya mau memastikan, saya lihat, saya tengok ke kiri, betul itu Pak Pendeta saya, dia sedang tutup mata, pegang bahu saya, dan mendoakan saya, karena melihat saya angkat tangan dan menangis dengan penuh sukacita. Ya.
Lalu kemudian sementara saya melihat kepada Pak Pendeta, saya lihat seluruh ruangan ternyata sudah kosong. Semua jemaat sudah pada pulang, kebaktian ternyata sudah selesai, saudara. Saya mengalami sukacita yang besar. Itu juga yang akan terjadi dalam hidupmu kalau engkau menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, saya mau lanjutkan lebih jauh. Setiap orang yang menerima keselamatan di dalam Yesus, itu pasti akan mengalami yang namanya kelahiran baru. Dan kelahiran baru ini dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus pasal yang ketiga, ayat 4 sampai yang ke-7 berkata seperti ini. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal, sesuai dengan pengharapan kita. Jadi firman Allah dengan jelas mengatakan kepada kita, setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tanda bahwa dia diselamatkan itu adalah dia akan mengalami yang namanya kelahiran baru. Dan tanda bahwa saudara mengalami kelahiran baru adalah yang pertama, terjadi perubahan perasaan. Dari yang semula memusuhi, menjadi seteru Tuhan, berubah menjadi mengasihi Allah. Saya memakai istilah yang ekstrim, perbandingan yang ekstrim, ya. Dari yang semula memusuhi dan menjadi seteru Allah, berubah menjadi mengasihi Tuhan. Dari semula, mungkin yang lebih ringannya adalah, yang lebih softnya adalah, dari semula tidak terlalu mempedulikan Tuhan, tiba-tiba menjadi mempedulikan Tuhan. Berubah menjadi sangat mempedulikan Tuhan, memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga yang kedua, tanda yang kedua adalah kalau sudah terjadi perubahan yang seperti ini, perubahan inilah yang saya sebut sebagai terjadi perubahan kodrat. Kodrat manusia yang berdosa menjadi kodrat ilahi. Terjadi perubahan ke situ. Maka hal yang kedua yang pasti muncul dari orang yang lahir baru itu adalah keinginan untuk hidup di dalam kekudusan dan kebenaran, ya. Karena Tuhan kemudian menjadi prioritas dalam hidupnya, maka dirinya akan difokuskan untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Saudara akan mengalami kemenangan atas keinginan untuk berbuat dosa, ya. Saya juga mengalami itu, saudara. Ketika saya sudah bertobat, saya mengalami kelahiran baru, keinginan saya hanya hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Ingin berkenan kepada Tuhan. Saya tinggalkan semua perbuatan dosa itu. Lalu hal yang ketiga adalah muncul keinginan untuk hidup bukan hanya diberkati tetapi ingin menjadi berkat. Saya ingin hidup saya ini menjadi terang bagi orang lain. Menjadi kesaksian yang baik. Sehingga orang juga mengenal kasih Tuhan sama seperti yang saya alami. Ya, itu tanda dari orang dilahirkan baru. Lalu kalau saudara sudah diselamatkan, diberi kelahiran baru, apa yang harus dilakukan supaya kita semakin diteguhkan di dalam keselamatan? Satu yang harus saudara lakukan, kalau saudara belum dibaptis air, berikan dirimu untuk dibaptis. Meteraikan pertobatanmu, keselamatanmu dengan baptisan air. Karena ketika kita sudah diselamatkan oleh pengakuan iman kita kepada Yesus Kristus, maka baptisan itu menjadi meterainya, meterai dari pengakuan iman kita. Dan baptisan itu yang menjadi simbol dari pembersihan atau penyucian diri kita dari segala dosa kita. Yang kedua, setelah saudara dibaptis, yang kedua, buatlah komitmen untuk hidup di dalam pertobatan. Jangan kembali kepada kehidupan yang lama. Bangunlah kehidupan yang baru, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Dan jangan berhenti sampai di situ. Hal yang ketiga yang harus saudara lakukan, bergabunglah di dalam gereja Tuhan.
Ya, bergabunglah di dalam gereja Tuhan. Berikan dirimu untuk digembalakan, dibimbing, dilindungi, dinasehati, dipimpin, dan milikilah keluarga rohani yang bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Bergabunglah dengan salah satu gereja, ya. Dan Mar Syaron terbuka untuk saudara, karena Mar Syaron adalah rumah rohani kita bersama. Saya sangat bertumbuh di gereja ini, dan saya menikmati keluarga rohani yang sehat di gereja ini. Karena itu saya undang saudara juga untuk ikut bergabung di gereja ini. Itulah yang bisa saya sampaikan melalui pelajaran ini. Shalom saudara semua, ya pengajaran sudah disampaikan mengenai doktrin keselamatan. Saya cek dulu apa suara saya terdengar nggak ya ini? Apakah suara saya terdengar? Mungkin bisa lambaikan tangannya biar saya tahu. Suara saya terdengar? Oke, thank you. Saudara, pengajaran semua sudah lengkap disampaikan, kita sudah dengar, tapi yang paling penting bagaimana kita meresponi apa yang disampaikan tadi, yang panjang tadi itu ya. Mari sebelum kita berdoa, saya ajak kita semua kita menyembah dulu satu lagu, kemudian nanti saya akan tuntun kita sama-sama semuanya berdoa meresponi apa yang kita sudah dengar tadi. Oke, silakan host, kita naikkan satu lagu ya. Mari persiapkan hati kita buka hati untuk menyembah Tuhan, persiapkan hati kita untuk kita boleh meresponi firman Tuhan hari ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita nyanyikan dari awal. Bapa, kami membuka setiap hati kami, jamalah kami ya Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu,
Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari saya mengajak setiap kita mengambil waktu teduh sebentar, kita persiapkan hati kita sebelum kita masuk di dalam doa. Kina maharamata karalama syakaralama haramata karalabaralama ralama. Kiriya mata paharama syakana marala barala baralama nama haramata karalama kiriya bata paharamata karalama ralama syanda maharamata karalama ralama ralama baralama kiriya bata paralama ralama 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 syakana maharamata karala barala baralama ralama. Saudara, hari ini kalau Tuhan beri kita kesempatan, kita boleh mendengar pengajaran tentang keselamatan, itu karena Tuhan sangat mengasihi setiap kita dan Tuhan ingin kita diselamatkan. Saudara, firman Tuhan Roma 10 ayat 9 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara, hari ini Bapak Ibu Saudara, jikalau ada di antara kita yang di dalam Zoom hari ini, jikalau Anda belum pernah secara pribadi mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Anda pribadi, tidak pernah berdoa mengaku Yesus dan menerima Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, saya minta untuk Anda bisa mengangkat tangan seperti ini supaya kita bisa berdoa. Untuk Anda yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari ikuti doa saya. Setiap kita yang mengangkat tangan, ikuti doa saya. Tuhan Yesus Kristus, saat ini aku bertobat dari dosa dan pelanggaranku. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidupku. Ampuni aku Tuhan Yesus. Dan saat ini aku percaya aku telah diselamatkan. Dan namaku tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Dalam nama Yesus. Amin. Oke, saudara, yang kedua saya ingin berdoa, kita sama-sama berdoa buat setiap kita yang sudah pernah menerima Yesus. Kita sudah Kristen, mungkin dari kecil kita sudah pernah menerima Yesus. Namun hari-hari ini kita mengikut Tuhan dan kita mengalami kemunduran, kita mulai jauh dari Tuhan. Hidup kita menjadi suam-suam kuku, kita tidak lagi berapi-api di dalam Tuhan. Dan bahkan mungkin ada di antara kita yang tidak bisa keluar dari dosa, kita hidup berkompromi di dalam dosa. Saudara, mari letakkan tangan di dada Anda kalau Anda mengalami hal ini, mengalami kemunduran, Anda mengalami jauh dari Tuhan dan bahkan hidup berkompromi dengan dosa. Mari pejamkan mata kita berdoa. Tuhan Yesus,
Hari ini aku datang kembali ya Tuhan. Ampuni aku jika aku telah mundur dan menjauh daripada Tuhan. Bahkan ya Tuhan, hari-hari ini aku hidup kompromi di dalam dosa. Mari saya beri waktu sebentar untuk saudara bisa mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata di 1 Yohanes 1 ayat 9, jikalau kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari angkat suara kita, buka suara kita katakan kepada Tuhan, ampuni aku kalau aku masih terikat di dalam perjudian. Ampuni aku Tuhan kalau aku terikat di dalam penyembahan berhala. Ampuni aku Tuhan kalau aku bermalas-malasan di dalam beribadah. Ampuni aku Tuhan kalau aku tidak lagi pernah membaca firman. Tuhan ampuni aku ya Tuhan kalau aku tidak bisa mengendalikan diri, kehilangan kesabaran. Tuhan ampuni aku ya Tuhan kalau aku tidak lagi setia melayani Tuhan. Tuhan ampuni dosa-dosaku. Mulai hari ini ya Tuhan, sucikan hatiku. Tuhan sucikan hati kami dan hidup kami ya Tuhan. Tuhan kobarkan kembali api Roh Kudus di dalam hati kami. Mulai dari saat ini Tuhan, biar Roh Kudus memampukan setiap kami, untuk setiap hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terima kasih karunia Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada host. Oke, terima kasih Ci Susan. Nah, tadi sudah memimpin kita di ministry time, ya. Terima kasih juga untuk semua para peserta. Malam hari ini kita sudah selesai mengikuti pembelajaran materi yang pertama yang berjudul keselamatan. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang tadi mengikuti pembelajaran ini mulai dari awal, itu kita diajari apa itu arti keselamatan dan bagaimana kita menerima keselamatan itu, yaitu pertama harus percaya, kedua kita harus mengakui dosa kita, dan ketiga menerima korban Kristus. Ya, saya berharap Bapak Ibu yang sudah menyediakan waktunya untuk mengikuti pembelajaran pada malam hari ini, untuk tetap setia dan tetap berkobar-kobar apinya, mengikuti pembelajaran ini dengan baik, bukan hanya di pelajaran hari ini saja, tetapi juga di pelajaran-pelajaran berikutnya. Karena kami dari tim edukasi GMS pasti memberikan yang terbaik kepada Anda semua, para jemaat GMS, untuk bisa menjadi jemaat yang berkualitas. Sama seperti moto kita yang tadi saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengikutinya bersama-sama. Saya harus berkualitas. Artinya apa? Artinya kita bukan hanya sebagai jemaat-jemaat biasa, orang-orang yang hanya datang hadir di gereja pada setiap hari Minggu, datang, hadir, mendengarkan khotbah, selesai pulang, itu saja. Ya, GMS mengharapkan kita ini semua bisa menjadi jemaat-jemaat yang berkualitas, jemaat-jemaat yang benar-benar mengenal Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus. Ya, jadi terima kasih Bapak Ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti pembelajaran kita. Ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada malam hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, Saudara sekalian, yaitu syarat kelulusan MSc kita adalah wajib menghadiri seluruh kelas MSc 1 ini, mulai dari kelas yang pertama sampai kelas yang terakhir. Ya, jika Bapak Ibu ada kelas-kelas yang terlewatkan atau tidak lulus, Bapak Ibu boleh mengulang kembali kelas pembelajaran tersebut di angkatan selanjutnya. Hari ini kita sudah di angkatan ke-8 di tahun 2024 ini, dan kita tetap akan membuka kelas-kelas MSc 1 di angkatan-angkatan berikutnya di bulan depan ataupun di bulan-bulan berikutnya. Jadi pastikan Bapak Ibu, jika ada kelas yang terlewatkan atau tidak lulus, Bapak Ibu boleh mengulang kembali dengan cara mendaftarkan diri Anda di angkatan selanjutnya. Bapak Ibu hanya perlu mengulang materi yang tidak lulus itu saja.
Artinya, Bapak Ibu tidak perlu mengulang seluruh pelajaran mulai dari awal lagi. Jika Bapak Ibu mungkin di materi keselamatan ini tidak lulus, maka di angkatan berikutnya Bapak Ibu hanya perlu mengulang di materi keselamatan. Ya, batas waktu untuk mengulangnya maksimalnya adalah 12 bulan dari kelas terakhir yang Bapak Ibu ikuti. Ya, jika lebih dari 12 bulan Bapak Ibu masih belum mendaftar untuk mengikuti pembelajaran MSc 1 ini, maka Bapak Ibu wajib mengulang kembali seluruh pelajaran materi mulai dari materi 1 hingga materi yang terakhir. Ya. Nah, jadi pastikan Bapak Ibu mengikuti pembelajaran ini dan jangan ada yang terlewatkan. Ya. Selama mengikuti pembelajaran MSc ini, kami himbau Bapak Ibu tetap berpakaian rapi dan sopan. Ya. Juga jangan lupa pertemuan kita berikutnya adalah di hari Kamis dengan waktu jam 7 malam tepat. Batas toleransi keterlambatan hanya 10 menit. Ya, artinya apa? Artinya jika Bapak Ibu masuk ke ruang Zoom lewat dari jam 7 lewat 10, yaitu 7 lewat 11, 12, 13, maka Bapak Ibu kami mohon maaf, kami tidak bisa mengabsensi Bapak Ibu lagi melalui sistem. Ya, artinya Bapak Ibu dinyatakan absen. Tetapi Bapak Ibu tetap boleh mengikuti pembelajaran MSc tersebut. Tetapi secara sistem kami tidak bisa mengabsensi Anda lagi, Anda dinyatakan tidak hadir. Ya, jadi mohon Bapak Ibu mempersiapkan diri Anda sebaik-baiknya, mempersiapkan waktu Anda, pastikan semua gadget yang Anda pakai dicas dengan baik dan sudah mempunyai kuota untuk bisa mengikuti pembelajaran MSc kita. Ya. Nah, tadi saya lihat masih ada beberapa peserta kita ya yang masih tidak sesuai dengan himbauan yang telah saya berikan di awal, yaitu kamera tetap dibiarkan on cam, postur tubuh tampak jelas, dan masih ada yang mengemudi. Nah, saya ingatkan kembali, semoga di pertemuan berikutnya Bapak Ibu tidak melakukan hal-hal yang demikian lagi, karena sambil mengemudi tentu saja Bapak Ibu sangat berbahaya bagi diri Anda karena konsentrasi Anda terpecah. Ya, saya mohon tidak diulangi lagi. Dan bagi Bapak Ibu yang tidak on cam, tadi sudah dipindahkan langsung oleh para admin kami ke ruang waiting room. Jadi Bapak Ibu jika terlalu lama di waiting room artinya Bapak Ibu juga dinyatakan tidak lulus. Ya, saya mohon kerjasamanya. Saya minta Bapak Ibu benar-benar mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan saya himbau Bapak Ibu mengikuti pembelajaran ini karena Bapak Ibu benar-benar mau belajar untuk menjadi orang-orang yang berkualitas, jemaat yang berkualitas. Bukan hanya sekedar untuk mengejar syarat administrasi kelulusan MSc Anda untuk menjadi jemaat GMS. Ya, kami pastikan Bapak Ibu malam hari ini mendapatkan materi-materi yang baik dan tadi juga sudah didoakan dalam sesi ministry doa keselamatan bagi Bapak Ibu. Saya mohon Bapak Ibu sangat diberkati sekali untuk malam hari ini. Ya, saya ulangi lagi, saya pastikan Bapak Ibu untuk tidak mengalami keterlambatan lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya dan mohon untuk mengikuti semua tata tertib yang telah kita sepakati bersama, mulai dari on cam sampai dengan tidak menyetir. Ya, jika Anda sebagai penumpang kami persilahkan. Nah, kami juga menyediakan rekaman untuk pembelajaran malam hari ini. Jika Bapak Ibu mungkin mau mendengarkan ulang isi pembelajaran tadi, mungkin ada yang terlewatkan, Bapak Ibu boleh chat kepada para admin kami melalui ruang WA. Ya, Bapak Ibu boleh klik di WA, cari yang ada adminnya. Ya, ada admin. Nah, Bapak Ibu boleh chat ke status admin untuk diminta kirimkan link
rekaman pembelajaran malam hari ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya dan mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Ya, mulai dari yang muda sampai yang sudah senior, saya lihat juga semuanya tadi mengikuti pembelajaran ini dengan benar-benar dan serius. Semoga Tuhan Yesus memberkati Anda. Sebelum kita tutup pembelajaran malam hari ini, saya undang, yuk kita bersatu dulu dalam doa. Terima kasih ya Bapak untuk malam hari ini. Kami semua para peserta MSC 1 Angkatan 8 di tahun 2024 hari ini telah selesai mengikuti pembelajaran materi yang pertama, keselamatan. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kami keselamatan itu dengan cuma-cuma dan kami bisa menghargainya itu dengan baik, ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua penyertaan-Mu yang memimpin kami mulai dari awal sampai akhir, sampai doa ministry ini selesai. Terima kasih ya Bapa. Kami mohon campur tangan-Mu, berikan kami kekuatan, kesehatan, dan kedamaian. Sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain, namun sebelum itu kami rindu untuk menerima berkat daripada-Mu. Yuk kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang Maha Baik, Pengasih dan Penyayang, Tuhan satu-satunya dalam hidup kita, Allah yang senantiasa memberkati kita, menyayangi kita, dan mencurahkan berkat-Nya mulai dari awal sampai kepada diri kita. Dan kita percaya bahwa berkat itu tidak hanya akan berakhir pada kita, tetapi berkat itu akan terus mengalir sampai kepada anak cucu kita, karena kita adalah anak cucu orang benar, anak-anak perjanjian yang senantiasa terus diberkati oleh Tuhan. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih Bapak Ibu. Dengan demikian, Bapak Ibu, pembelajaran MSC 1 ini telah selesai. Ya, dan saya ingatkan lagi, nanti Bapak Ibu akan dikirimkan form doa kelepasan yang akan dibagikan dalam grup WA. Nah, di form doa kelepasan itu Bapak Ibu wajib mengisi dan tidak perlu dikirim kembali kepada kami, tapi form doa kelepasan itu cukup Anda sendiri yang tahu. Ya, di sana nanti Anda boleh mengisi mengakui dosa-dosa Anda semua dan disimpan saja dan akan kita pakai pada pertemuan di materi yang ketiga. Ya, di materi membereskan masalah di masa lalu. Di saat itu Bapak Ibu akan didoakan kembali berbekal form doa kelepasan yang telah Anda isi. Ya, ingat, form doa kelepasan tidak perlu untuk dikirimkan kembali kepada admin ataupun kepada siapapun. Cukup Anda sendiri yang isi dan Anda sendiri yang tahu. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Dengan demikian malam hari ini kita sudah selesai. Bapak Ibu boleh meninggalkan ruang pembelajaran ini. Sampai jumpa di hari Kamis jam 7 malam. God bless you.